Halo dangsanaku yang mamang sayangi, khusus buat cewek-cewek ya. Kalau buat cowok-cowok, salam damai aja. Iya dangsanaku, kali ini mamang akan berbagi film yang sangat sedih. Di mana film ini menceritakan perjuangan seorang ayah yang rela melakukan apapun untuk anaknya. Hingga pada akhirnya dia dihukum mati. Film ini berjudul Miracle in Cell Number 7. Karena film ini sangat sedih dan membuat bercucuran air mata para penontonnya, sehingga film ini mamang angkat. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Film, kita mulai dari memperlihatkan seorang ayah yang bernama Yunggu. Dia seorang penyandang penyakit disartria, yaitu kelainan dalam berbicara. Sedangkan anaknya yang bernama Yesung baru saja berumur 7 tahun. Saat itu mereka berdua sedang di depan toko aksesoris, sedang menonton kartun favorit anaknya. Setiap hari mereka selalu menghampiri tempat itu. Yesung selalu saja diajak Yunggu sepulang kerjanya. Dan mereka berdua selalu menonton film kartun, juga memandangi sebuah tas berwarna kuning, di mana Yesung sudah berbulan-bulan mendambakan tas tersebut. Dan Yunggu sudah berjanji akan membelikan tas Sailor Moon itu kepada Yesung. Namun, ketika asik memandangi tas itu, tiba-tiba seorang pembeli lainnya mengambil untuk ia belikan kepada anaknya. Sontak saja membuat Yunggu menghampiri mereka dan masuk ke dalam, di mana tas tersebut sudah dibeli oleh anak kecil lainnya, di mana ayahnya seorang komisaris jenderal. Karena Yunggu sudah berjanji kepada anaknya akan membelikan tas tersebut, sehingga dia mencoba melarang agar orang itu tidak membelinya. Dan beberapa kali juga Yunggu menyentuh wajah anak tersebut, sehingga membuat ayahnya geram dengan tingkah laku Yunggu dan langsung saja memukul Yunggu beberapa kali. Saat itu Yesung melihat ayahnya dipukul, membuat dia menangis sedih. Malam harinya di tempat tidur, di mana saat itu Yunggu berbicara dengan terbata-bata, dan untuk kesekian kalinya berjanji, suatu hari nanti akan membelikan tas Sailor Moon. Yunggu ingin sekali melihat Yesung saat pertama masuk sekolah memakai tas itu. Dan Yesung pun sudah mengikhlaskan kalau suatu hari nanti ayahnya tidak bisa membelikan tas untuknya. Sampai larut malam hingga mereka tertidur. Siang harinya, Yunggu saat itu dia duduk sambil menghitung gajinya sebagai petugas kebersihan. Dia menyisihkan uang untuk nantinya membelikan tas buat Yesung. Sepulang dari tempat kerjanya, dia bertemu anak komisaris jenderal, di mana anak itu sedang membawa tas dambaan Yesung. Sehingga Yunggu langsung menghampiri dan mengiringi anak itu. Singkat cerita, saat itu anak tersebut terjatuh membuat Yunggu dengan cekatan memberikan pertolongan pertama, dengan memberikan napas buatan dan membuka sedikit celananya agar udara lebih mudah keluar. Namun saat itu juga ada seorang ibu-ibu yang melihat kejadian ini. Sontak saja ibu itu mengira Yunggu sedang melakukan pemerkosaan di bawah umur. Dan ibu tersebut langsung lari untuk melaporkan kejadian ini. Kemudian Yunggu pun harus dibawa ke kantor polisi. Dan setelah sampai di sana, ia dipukuli. Karena dituduh telah melecehkan anak kecil, juga membuat kehilangan nyawanya. Hingga siang harinya, Yunggu dibawa ke TKP untuk mempraktikkan semua yang telah ia lakukan. Dengan keterbatasan bicara, ia mempraktikkan sehingga saat itulah dia dituduh melakukan pemerkosaan, juga pembunuhan terhadap anak kecil. Yesung saat itu berada di kerumunan massa dan melihat ayahnya sedang dikawal polisi, dan ia pun langsung menangis karena ayahnya sudah ditangkap polisi. Saat di dalam rutan, Yunggu dihadapkan kepada kepala rutan tersebut, di mana dia sangat membenci ketika ada seorang tahanan yang kasusnya pembunuhan anak kecil. Karena dulu dia mempunyai seorang anak, saat umur 7 tahun anaknya juga dibunuh. Itulah alasan mengapa ketua rutan tersebut sangat membenci apabila ada seorang tahanan kasus seperti itu. Sehingga ketika menghadap kepala rutan, Yunggu dipukul beberapa kali. Setelah merasa puas memukuli, kemudian kepala rutan pun mengatakan bahwa Yunggu nantinya akan dimasukkan ke ruangan tahanan, di mana di dalam sana ada beberapa tahanan yang sangar dengan kasus yang berbeda-beda. Ada Bungsik, seorang pencopet, Chunho dan Kakisio, seorang penipuan, juga penyelundupan barang, Manbyon, pembunuhan, dan terakhir Leader, seorang ketua gangster,
juga penguasa di dalam ruangan yang akan ditempati Yonggu. Saat di dalam sana, Yonggu saat pertama masuk, mereka semua memberikan salam dengan menghajar Yonggu tanpa ampun. Singkat cerita, ketika di luar, saat semua tahanan berkumpul, di mana setiap tahanan memiliki geng dan busnya masing-masing. Ketika itu Leader mau diserang secara diam-diam. Yonggu melihat dari kejauhan dan langsung saja dia berlari untuk melindungi Leader. Alhasil Yonggu pun tergeletak akibat pukulan yang sangat keras. Melihat itu Leader pun langsung saja mengamuk dan menghabisi mereka semua. Setelah kejadian itu, Leader merasa berhutang budi kepada Yonggu. Dan mulai itu juga dia tidak lagi menghajar Yonggu dan berjanji kepadanya akan menuruti permintaan atas ucapan terima kasih kepadanya. Dan Yonggu pun meminta kepada Leader untuk bisa bertemu dengan anaknya, karena di sana ada si Chunho yang jago dalam hal penyelundupan. Saat itu Yesung kebetulan ikut dalam memeriahkan hiburan tari, di mana setiap malam minggu selalu ada acara berbeda-beda yang ada di rutan sana. Yesung ikut serta dalam memeriahkan acara malam mingguan di rutan sana. Saat itulah Chunho tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan dia berhasil membawanya ke hadapan Yonggu. Yonggu setelah melihat Yesung berhasil dibawakan ke dalam sana, membuat dia sumringah kegirangan. Mulai saat itu Yesung untuk sementara berdiam di sana bersama ayahnya. Keseharian mereka di sana nampak bahagia. Yesung terlihat akrab dengan Leader dan lainnya karena tingkah lakunya yang sangat lucu. Kehidupan mereka pun semua di sana seperti satu keluarga yang hidupnya dalam kebahagiaan. Namun setelah beberapa hari, di mana petugas sipir mengetahui keberadaan Yesung. Karena ulah semua itu, Leader dan teman-temannya dihukum dengan mengangkat kedua belah tangan selama berjam-jam. Sementara itu, Yonggu dihukum di luar. Saat itu dia bersama kepala rutan diiringi derasnya hujan, seperti menggambarkan hati Yonggu yang sangat sedih mendalam. Yonggu di sana dihajar beberapa kali karena telah berani membawa masuk anak ke dalam penjara. Singkat cerita, di mana saat itu kepala rutan sedang duduk di ruangannya. Tak lama kemudian terdengar teriakan suara kebakaran. Kebakaran tersebut ulah dari tahanan lainnya, sehingga membuat kepala rutan terjebak di dalam sana. Yonggu melihat hal itu membuatnya langsung bergegas untuk menolong meskipun yang lainnya melarangnya untuk mendekati arah sana. Karena mereka khawatir Yonggu akan ikut terjebak di sana juga. Dan syukurlah Yonggu dan kepala rutan selamat. Namun mereka sedang dirawat di rumah sakit. Tapi sayangnya Yonggu lukanya cukup parah, di mana saat itu dalam keadaan setengah sadar sambil menyebut tolong selamatkan kepala rutan. Kepala rutan mendengar hal itu membuat hatinya bergetar dan ia berpikir, apakah benar dia seorang pembunuh? Hari demi hari, di mana Yesung sudah sangat rindu dengan ayahnya, dan dia membujuk gurunya untuk menjenguk ayahnya. Sepulang sekolah mereka menuju rutan itu. Akhirnya Yesung dan Yonggu bertemu lagi. Sedih haru bercampur perih mereka rasakan melepas kerinduan. Hingga di mana siren berbunyi, menandakan waktu berkunjung habis. Di mana saat itu Yonggu langsung ditarik keluar. Menambah kesedihan Yesung semakin mendalam. Sementara itu dari kejauhan kepala sipir melihat semua itu. Dia juga merasakan apa yang Yonggu rasakan. Saat di jalan kepala rutan mengendarai mobil sambil membayangkan almarhum anaknya. Dan sekali lagi membuat hatinya sangat bergetar dan berencana akan membawakan Yesung kembali ke rutan agar bisa bersama Yonggu. Esok harinya kepala rutan telah menyuruh anak buahnya dengan memasukkan Yesung ke dalam kotak. Ketika mereka membuka kotak tersebut, di dalam sana ada Yesung. Sontak saja membuat Yonggu sangat bahagia melihat anaknya kembali ke pelukannya. Dan saat itulah kebahagiaan datang lagi untuk Yonggu dan Yesung. Teman-temannya pun ikut bahagia melihat semua itu. Seiring waktu berjalan, Yonggu menceritakan kejadian pertama mengapa ia ditangkap kepada teman-temannya dan juga kepada kepala rutan. Di mana saat itu anak komisaris jenderal sedang terjatuh dan ia langsung memberikan pertolongan pertamanya dengan membuka celana agar sirkulasi darah lancar dan memberikan napas buatan kepada anak itu. Namun polisi telah menetapkan sebagai tersangka karena saat di TKP dengan keterbatasan bicara, membuat orang lain kurang memahami artinya, dan akhirnya dia menjadi tersangka dengan kasus pemerkosaan juga pembunuhan
yang dijatuhkan hukuman mati. Saat itulah kepala rutan menyuruh Yunggu untuk mengatakannya sejujur-jujurnya saat di sidang nanti. Saat beberapa hari lagi sidang terakhir, suruhan komisaris jenderal tersebut menemui Yunggu dan mengancam kepadanya, menyuruh Yunggu agar mengakui telah melakukan pemerkosaan juga pembunuhan. Jika tidak menuruti, maka nyawa Yesung akan bernasib sama dengan anak komisaris jenderal tersebut. Mendengar itu membuat Yunggu pun menyetujui perintahnya. Kasih seorang ayah yang tak terhingga. Dia rela mati demi anaknya meskipun nyawa taruhannya. Tiba di mana hari persidangan. Yunggu pun dengan tegas mengatakan walaupun dalam hatinya sangat berat untuk berkata, ia mengakui telah melakukan pemerkosaan juga pembunuhan kepada anak komisaris jenderal. Dan akhirnya hukuman mati pun telah ditetapkan. Sebelum dieksekusi, Yunggu dan Yesung terlihat di pembatas jeruji besi. Terlihat di wajah Yunggu sejuta kesedihan yang ia sembunyikan, dan berkata kepada Yesung bahwa ayah pergi untuk sebentar saja. Suatu hari nanti akan bertemu lagi. Maafkan ayah belum bisa membahagiakan anaknya. Saat itulah air mata mereka tak terbendung lagi. Yesung melepaskan ayahnya yang begitu ia cintai, begitupun dengan Yunggu, melepas pegangan terakhir kalinya kepada anak tersayangnya dan pergi untuk selama-lamanya. Dan Yunggu pun dibawa ke dalam untuk dieksekusi. 17 tahun kemudian, Yesung akhirnya menjadi seorang jaksa, dan ia mampu mengoyak kembali kasus ayahnya. Dan akhirnya hakim memutuskan bahwa ayahnya Yesung ditetapkan bukanlah tersangka, meskipun semuanya sudah terjadi, dan menghapus Yesung dari keluarga tindakan kejahatan. Dan film pun berakhir. Nah, dangsanaku, itulah film Miracle in Cell Number 7. Film ini menceritakan perjuangan seorang ayah untuk anaknya. Selagi masih ada ayah, semoga kita selalu bisa membahagiakannya. Oke dangsanaku, bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Mamang C. Salam derayan air mata. Muah.